kami mau memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Berikanlah Sukacita dalam hati kami. dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya ayo kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
bersikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam semua adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Kak Murni. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui online. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub dengan judul firman Tuhan yaitu bersyukur atas peristiwa yang tidak menyenangkan. Mari kita baca firman Tuhan, saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saya lanjutkan ke ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajahi bumi." Saya lanjutkan lagi ke ayatnya ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanyalah janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian
pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya lanjutkan lagi ke ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Begitu sedemikian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh kamu ini. Seperti yang kamu ini sampaikan tadi, bahwa judul firman Tuhan hari ini bersyukur atas peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita belajar dari satu peristiwa tokoh Alkitab yang dialami oleh tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Ya, kita kenal bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Kemudian Alkitab juga mencatat bahwa Ayub ini mendapatkan 10 orang anak. 10 orang anak, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Terlebih-lebih lagi, Ayub ini dikenal sebagai orang terkaya dari semua orang di sebelah timur di zamannya dia. Kemudian masih banyak lagi harta kekayaan Ayub. Ya, dia punya gundi, dia punya harta-harta yang lain. Nah, ketika kita mendengar akan hal ini, tentu secara manusiawi kita bisa menilai kehidupan Ayub adalah kehidupan yang sangat tercukupi. Ya, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, bahwa kalau ada orang-orang seperti Ayub ini, pastilah senang. Kenapa? Karena ini adalah momen-momen atau peristiwa yang menyenangkan dalam hidupnya. Ya. Tetapi suatu saat, ketika anak-anak Allah, dikatakan dalam Alkitab, anak-anak Allah berkumpul, ya, berkumpul menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, iblis, maka mereka lah bertanya kepada Tuhan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan bertanya kepada si iblis. Ya, terjadilah suatu komunikasi dengan Tuhan antara iblis, dan disitulah Ayub dicobai oleh iblis, di mana Ayub telah diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan kuasa kepada iblis akan kehidupan Ayub. Hanya satu syarat, tidak boleh merenggut nyawanya. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, memang secara umum manusia itu mengalami 2 peristiwa dalam kehidupannya. Peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan. Pastilah setiap peristiwa-peristiwa tertentu kita bisa bersyukur, ya, karena ada alasan tertentu. Ya, kita bisa bersyukur dengan ucapan syukur yang sangat dalam kepada Tuhan karena kita tercukupi, kita memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang tidak bersyukur, tidak mampu bersyukur seperti Ayub karena kehilangan suatu hal. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bersyukur, ya, atas peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Bagaimana kita menunjukkan? Kita belajar dari peristiwa yang dialami Ayub. Ya, peristiwa yang dialami Ayub ketika Tuhan sudah mengizinkan kepada iblis untuk dicobai. Ya, Ayub mengalami kehilangan. Ya, kehilangan pertama, dia kehilangan akan hartanya. Dia akan kehilangan anaknya. Ya, terlebih-lebih, ya, dia dituakan oleh istrinya sendiri, sampai istrinya menyuruh dia untuk menutupi Allahnya sendiri. Tetapi Ayub menunjukkan suatu sikap hati yang berbeda. Pertama, dia bersyukur, ya. Dia menunjukkan dengan cara apa? Dia berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dia berserah kepada Tuhan. Kenapa Ayub berserah kepada Tuhan? Karena Ayub adalah orang yang saleh. Saleh itu adalah orang yang sudah terbiasa taat. Kehidupannya sudah terbiasa taat dalam kehidupannya. Dia melakukan firman Tuhan.
Dia takut akan Tuhan dan sudah terbiasa menjauhi kejahatan. Nah, selain daripada itu, Ayub bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Ya, ini merupakan suatu sikap hati Ayub. Ya, bagaimana dia merasakan suatu kehilangan dalam hidupnya, dia melihat hartanya dirampas orang, dia mendengar anaknya tertimpa musibah dan mati. Akhirnya apa? Dia tidak marah, melainkan dia datang kepada Tuhan, bersyukur, bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Nah, ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita bahwa kadangkala kita mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, kita jangan panik. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua persoalan ini kepada Tuhan. Kita mau sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, ya. Datanglah kepadaku, ya, orang-orang yang sudah begitu berat ya penderitaannya seperti Ayub, dia datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang pasal 2 ayat yang ke-13 bahwa seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepada Ayub, ya, kepadanya, karena melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Itu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sahabat-sahabatnya melihat akan hal itu. Nah, itu yang pertama tadi, bahwa kita harus berserah kepada Tuhan, seperti itu yang dilakukan oleh Ayub. Kedua, yang menariknya di sini adalah Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maksudnya di sini begini. Ketika Ayub mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia mengalami kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia bersyukur. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini harus terjadi seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena kebanyakan manusia di zaman sekarang, ketika mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, ketika sakit, ketika dihina, malah menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Ayub, dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dia tidak menuduh Tuhan. Ya. Itu kenapa? Karena Ayub sangat kenal dengan Tuhan. Sampai-sampai itu Ayub mengatakan seperti ini. Di ayatnya yang ke-10, tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Maksudnya di sini adalah Ayub menyadari bahwa semua itu sudah diizinkan oleh Tuhan. Ya, jadi ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, baiklah kita terima apa adanya. Ketika juga kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan seperti Ayub, marilah kita datang berserah kepada Tuhan. Ada dua hal bagaimana kita bersyukur atas peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan dengan cara kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita mau menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita sadari bahwa Tuhan itu yang memberi, Tuhan itu juga yang mengambil segala apa yang ada dalam diri kita. Kedua, yaitu kita tidak boleh menuduh Allah, ya, berbuat yang tidak patut atas peristiwa yang kita boleh alami. Salah satunya peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi kita juga tidak boleh menuduh manusia, ya. Kita harus menerima dengan ucapan syukur. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bahwa di masa-masa yang akan datang ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang boleh kita alami. Tetapi ingat bahwa hari ini kita diajarkan, mari kita tidak menuduh Tuhan. Mari juga kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita, berbuah, dan kita renungkan pada siang dan malam, sehingga kita menjadi anak-anak yang berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah belajar firman Tuhan.
tentang bersyukur atas peristiwa yang tidak menyenangkan. Engkau mengajarkan kami seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Mengajarkan kami bagaimana kami berserah kepada Tuhan, tidak menuduh Tuhan yang kurang patut atas setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami datang berserah, menyampaikan keluh kesah kami kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan, tanpa menghina atau menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini saja pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.